Eh, ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Sarjito, ketemu lagi dengan saya Dr. Nisa di acara Bincang Jamu seri 16. Tentu saja edisi kali ini merupakan edisi istimewa di mana kita memperingati Hari Jamu Nasional bertepatan di hari ini. Nah, pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Jamu Nasional, Jamu Indonesia untuk dunia. Nah, di sini telah hadir apoteker Bapak Saryanto. Bapak Saryanto. Bapak Saryanto ini merupakan apoteker di Klinik Pratama UPF Yankestrat Rumah Sakit Sarjito dan dikenal dengan Mbah Dukun ya Pak ya. Iya. Karena memang resep-resep beliau sangat ciamik untuk untuk kita pakai dan manfaatkan untuk kesehatan. Bahkan waktu di zaman COVID ini ya, Bapak mengeluarkan suatu resep untuk daya tahan tubuh ya Pak ya. Iya, betul. Nah, bisa ceritakan sebentar sebelum masuk sesi? Bisa. Jadi waktu kita pandemi COVID itu kita membuat ramuan. Itu ada ramuan untuk kebugaran dan untuk meningkatkan daya imunitas. Isinya Jadi apa aja kita Pak? ramu itu ada dari empon-empon itu ada temulawak, ada kunyit, ada meniran. Jadi itu gabungan herbal empon-empon dengan herbal itu yang digunakan untuk waktu pada pandemi COVID. Dan itu bisa banyak membantu untuk menghadapi COVID, saya kira. Oh iya, berarti untuk para pegawai-pegawai yang saat itu terkena COVID ya Pak ya, itu Bapak Saryanto membuatkan semacam resep ya, formula yang terdiri empon-empon, ada meniran ya. Oke, baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin mengenal sejarah jamu dulu ya di Indonesia. Mungkin kalau kita bicara sejarah jamu, tidak luput dari sejarah kantornya kita nih. Mungkin Pak Saryanto bisa cerita karena beliau kerja di UPF itu sudah berapa lama Pak? Sudah hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun ya Sobat Sehat Sarjito. Jadi makanya sebagai narasumber ini sangat pas sekali untuk bercerita tentang perubahan institusi atau cerita dari UPF Yankestrat Tawangmangu ini. Silahkan Pak. Iya. Jadi dulu cerita untuk UPF ini diawali itu dulu ini dulu adalah milik perorangan kebun, milik perorangan namanya Romo Santoso atau Raden Mas Romo Santoso. Beliau adalah masih kerabat keraton. Nah, karena dulu wilayah di Tawangmangu ini semua hampir miliknya keraton. Ya dulu Mangkunegaran yang punya. Dan Mangkunegaran itu punya wilayah Tawangmangu termasuk kebun ini adalah sebagian dari kerabat keraton Romo Santoso itu. Itu beliau berteman dengan dulu kan kita masih bekas jajahan Belanda. Ada namanya Van der Dijk ya. Stefan Van der Dijk itu teman dekatnya dari Raden Mas Romo Santoso. Beliau itu orang Belanda itu pintar tentang tanaman. Oh iya. Jadi mempelajari. Kemudian karena berteman, kebetulan Raden Mas Romo Santoso itu di sini punya kebun ditanami dengan berbagai macam empon-empon dan tanaman obat itu. Nah, ketika itu beliau saling ya karena saya memasukkan kemudian ada keilmuan dari orang Belanda itu berdirilah dikasih nama Hortus Medicus. Jadi Romo Santoso ini menghibahkan tanahnya kebun ini ke pemerintah Indonesia. Nah, jadi sebelum dihibahkan, kenapa dikasih nama Belanda itu? Karena memang artinya ada di hortus itu tanaman atau tumbuhan, medicus itu pengobatan. Jadi dulu tanaman obat. Ya tanaman obat. Kemudian karena ada kebun tuh namanya dulu masih kebun obat. Oh iya, jadi kebun obat. Ya. Itu kalau saya baca sejarahnya memang tahun 1947 ya Pak? Iya, 47 itu. Jadi 1947 dari hibah dari Romo Santoso ke
ke negara, jadi ke Kementerian Kesehatan. Nah, setelah jadi kebun tanaman obat, kemudian jadi apa lagi, Pak? Nah, kemudian dari Hortus Medicus ini berkembang diserahkan ke negara. Itu dulu di bawah Departemen Farmakologi, dulu di Solo ya ada. Tapi terus tahun 78 itu berubah menjadi BPTO. Ya. Jadi mulai 78 berubah menjadi Balai Penelitian Tanaman Obat, atau kita biasanya mengenalnya BPTO. Betul. Nah, dari BPTO itulah karena kita dulu statusnya hanya peneliti untuk tanaman saja. Ya. Di BPTO itu agak lama lah, tahun 90-an, kemudian tahun 2000-an. Nah, kemudian setelah jadi BPTO, kita berubah di tahun 2007 itu menjadi B2P2 TOOT. Jadi meningkat lagi menjadi balai besar. Balai besar. Ya, kalau BPTO kan balai eselon 3, kalau B2P2 TOT eselon 2. Kemudian saya lanjutkan tahun 2022 mulai ada integrasi antara B2 TOT dengan Rumah Sakit Sarjito, sehingga kita menjadi unit pelaksana fungsional pelayanan kesehatan tradisional Tawangmangu. Nah, balik lagi nih ke Hari Jamu Nasional. Menurut Pak Saryanto, kenapa kita harus memperingati Hari Jamu Nasional? Ya, Bu. Jadi sebetulnya jamu itu kan warisan nenek moyang. Ya, warisan nenek warisan budaya yang dimiliki oleh nenek moyang kita, leluhur kita. Itu sudah terjadi sejak dahulu kala. Bahkan dari zaman Mesolitikum, zaman batu sudah ada. Karena di zaman batu itu kita sudah menemukan berbagai peninggalan seperti ulek. Ulek yang ada di Candi Borobudur Pak ya. Kemudian ada lagi, dulu ada zaman Undagi kan itu kan. Jadi ada lumpang yang untuk itu alu lumpang. Terus tempat pipis namanya untuk jamu itu sudah ada. Itu zaman dulu, zaman batu sudah ada. Kemudian berkembang ketika zaman Masai itu pun di Indonesia sudah banyak. Kita kenal kitab Daun Lontar itu Usada Bali atau Usada Ila. Itu tahun 70 Masehi atau tahun 1 Saka. 70 Masehi itu tahun 1 Saka. 1 Saka. Setelah tahunnya orang Hindu itu. Oh iya. Itu sudah ada. Sudah ada kitab Daun Lontar itu. Kitab Daun Lontar. Dan itu memuat tentang cara-cara pengobatan untuk masyarakat di Bali. Di kerajaan Bali itu. Kemudian berkembang lagi tahun abad ke-7 itu di Candi Borobudur, Candi Prambanan, jadi penataran. Di Candi Borobudur itu di tangga kedua sebelah tenggara itu di relief nomor 19 itu ada relief tentang jamu. Sampai hafal reliefnya di mana Pak Saryanto ya. Di situ ada jamu itu ada relief tentang bagaimana membuat pilis, membuat ramuan, membuat cekok, juga ada pijet, balur, kemudian juga param di situ ada. Di situ juga ada direliefkan tanaman yang digunakan seperti maja, tanaman pucung. Maja itu dari kata Majapahit. Iya, itu ada Majalegi, ada Majapahit. Jadi itu, kerajaan Majapahit itu banyak tanaman maja. Makanya itu di relief sudah ada. Pucung juga ada. Pucung. Ya, kemudian kalau yang terkenal sekali itu yang sering dipakai itu sekarang apa itu jemaut. Jawa itu kayak kelapa. Itu juga dipakai. Kemudian teratai kalau orang Hindu Buddha kan daun teratai menjadi simbol itu simbol kesehatan juga. Cuman yang tidak kalah terkenal ada namanya daun Padma yang bentuk segi 4 itu yang itu memang untuk digunakan untuk pengobatan raja-raja di zaman dulu. Jadi memang sudah ada. Sudah sejak zaman dulu, kemudian sampai sekarang digunakan dan kalau kita diteliti ya Pak dengan kebun tanaman obat tadi sehingga ada ramuan jamu saintifik ya Pak. Ya, ramuan jamu saintifik itu terilhami juga dari mana Pak? Dari jadi ini kalau kita cerita memang agak panjang ceritanya, tapi kita singkat saja lah ya. Artinya gini, ketika dulu tadi ketika zaman BPTO itu BPTO itu kan kita hanya meneliti. Kebetulan waktu itu jadi banyak masyarakat jauh-jauh dari Jawa Timur, Jawa Barat, dari luar Jawa, bahkan dari Papua tuh orang datang ke sini. Karena di sini
itu terkenal kebun obat. Jadi orang kesini hanya membawa catatan dari mereka. Catatan ada yang dari Mbah Dukun, dari paranormal, dari katanya orang pintar gitu ya. Itu catatan macam-macam. Cuma kesini datang, Pak, saya minta tanaman ini. Begitu. Iya. Jadi orang kesini datang. Nah, waktu itu cuma minta. Saya sendiri waktu bertanya, Pak, ini untuk apa? Kata mereka, untuk jamu. Saya tanya lagi, Bapak sakitnya apa? Aduh, nggak tahu loh. Kok nggak tahu loh? Mintanya kok nggak tahu. Saya tanya lagi, Bapak mau minta berapa? Terserah ngasihnya. Kan nggak jelas Bu ya. Akhirnya yang tatarnya itu saya clipping, saya kumpulkan waktu itu ya. Saya pikirnya siapa tahu nanti ada manfaatnya. Karena waktu itu saya pikirnya saya seorang farmasis waktu itu, wah ini nggak rasional, kalau seperti ini nggak jelas. Saya kumpulkan. Nah, baru ketika menjadi B2 TO di belakangnya ada OT itu, baru itu kami sampaikan kepada kepala yang waktu itu kepala baru yang menjabat. Oke, baik. Berarti kalau saya simpulkan, dulu ini merupakan kebun. Namanya kebun ya berarti hanya tanaman-tanaman yang dibudidayakan. Banyak orang dari luar Tawangmangu ya bisa dari jauh-jauh itu langsung ingin kalau datang ke Tawangmangu ingin tanamannya saja. Saat itu memang belum ada kliniknya ya Pak. Sehingga mereka hanya melihat mungkin dari mulut ke mulut ya pengetahuan itu, kemudian datang ingin mendapatkan tanaman obat yang mereka inginkan. Nah, sama Pak Saryanto itu dikumpulkanlah semua yang keinginan-keinginan tanaman obat tadi ya, kemudian semenjak menjadi balai besar kita juga mulai menginisiasi adanya klinik atau bahasanya waktu itu masih rumah riset jamu. Berarti dari situ ya Pak ininya ya sejarahnya. Baik Pak Saryanto, kira-kira kalau Bapak melihat perkembangan jamu di Indonesia ini bagaimana? Tadi bagaimana? Saya kira untuk masa sekarang itu perkembangan jamu di Indonesia sudah sangat luar biasa Bu. Ya, artinya kalau kita ketahui jamu di Indonesia tadi setelah sejarah tadi itu benar-benar di Indonesia dimulai jamu itu pada pertengahan abad ke-19. Jadi pada tahun 1950-an itu baru di keraton itu dikeluarkan kayak dulu serat ya, ada serat centini, itu terus ya. Jambi Jawa, kitab Ronggowarsito, itu semua berhubungan dengan penggunaan jamu di keraton. Di keraton waktu itu. Jadi tapi di sana kan dulu namanya ada tabib atau acaraki, orang yang mengelola atau orang yang sebagai tabibnya di keraton. Itu dokternya keraton lah. Keraton betul. Itu sudah ada dibukukan. Itu di serat centini itu udah luar biasa. Tapi itu bahasanya bahasa Sanskerta Bu. Saya nggak bisa baca juga. Saya lihat juga kalau di keraton ini yang manuskrip itu juga ini Honocoroko semua Pak. Itu bahasa Jawa Sanskerta Dan itu ternyata kandungannya setelah kita terjemahkan tuh sangat luar biasa, bisa digunakan untuk sebagai pengobatan. Gitu ya. Jadi memang literatur tentang jamu itu memang sudah ada sejak zaman dulu ya, sejak zaman kerajaan sampai 1900-an itu mulai dibukukan. Kemudian ini juga berkembang akhirnya tahun 1500-an ya, tepatnya di 1908 itu mulai ada di Indonesia tuh pabrik pertama kali jamu tuh jamu ibu. Jamu ibu itu. Jamu ibu tuh tahun 1908. Kemudian disuruh lagi jamu Nyonya Menir. Sangat terkenal kan? Waktu itu tahun 1919. Maka dulu ada pepatah berdiri sejak 1919. Itu Nyonya Menir. Kemudian disusul tahun 40-an, 47 itu sudah muncul. Nah, sekarang sudah go internasional. Sudah besar sekali ya. Baik. Jadi memang perkembangan jamu di Indonesia itu sebenarnya pesat, sangat pesat sekali, apalagi tahun sekarang ya. Sekarang sudah banyak penelitian, banyak lembaga-lembaga riset. Ya termasuk kita di Tawangmangu ini kita sudah mengembangkan beberapa produk jamu, termasuk jamu lagi yang saintifik tadi ya. Ada beberapa ramuan yang sudah kita teliti ya, sudah kita teliti.
baik secara observasi klinis, jadi udah grade ketiga, itu udah level ketiga, sudah bisa dikatakan sebagai jamu saintifik. Iya, kenapa gitu. Jamu saintifik? Karena memang mulai dari uji hewan coba, kemudian ke uji manusia, uji klinik itu sudah dilakukan semua. Jadi sudah tidak usah takut untuk menggunakan jamu saintifik ini ya. Nah, kedepannya nih jamu saintifiknya malah kita mau produksi ini ya Pak ya, OHT, kemudian jadi fitofarmaka, kemudian juga kalau bisa mendukung ketahanan kesehatan di Indonesia. Ya, baik. Kalau saya simpulkan berarti memang ada pengaruh ini ya kerajaan raja-raja di Jawa terkait dengan perkembangan ini ya jamu, sejarah jamu di Indonesia. Ini tentu saja kita sebagai generasi muda, sebagai kita menganggapnya masih muda ya Pak ya. Masih muda. Ya, kita sebagai tenaga kesehatan ya, tenaga medis ini harus menindaklanjuti ya. Nah, pesannya Pak Saryanto apa sebagai farmasis ini dengan tadi literatur yang banyak ya, yang mungkin butuh untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi suatu obat yang tidak kalah dengan produk luar negeri gitu ya, obat bahan alam tapi dari Indonesia itu tidak kalah dengan dari luar negeri. Itu gimana menurut Pak Saryanto? Jadi sebetulnya kalau di kita di Indonesia ini kita termasuk suatu negara yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita nomor 2 di dunia, Bu. Oh iya, nomor 2. Jadi kita punya 35.000 spesies tentang tanaman obat. Iya. Jadi kalau kita di dunia itu kita termasuk nomor wahid. Iya, nomor wahid ya. Ini ngalah-ngalahi lah. Iya. Karena kalau kita gali semua ya, seperti kita pernah melakukan penelitian di Ristoja namanya. Di Ristoja itu kita sudah menemukan hampir 20.000 resep tradisional atau resep etnis yang digunakan di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Itu dari etnis, dari suku-suku, itu sudah dipakai. Ya. Berarti kan luar biasa. Ya, luar biasa sekali ya Pak ya. Nah terus sebagai farmasis nih, gimana? Ini dari empiris masyarakat, dari etnomedicine ini kita berusaha ini kita gali, kita kembangkan menjadi jamu yang lebih modern. Oke. Ya, jadi seperti apa tadi Pak? Ibu mengatakan kalau jamu itu bisa menjadi OHT atau obat ibarat minimal ya, atau jadi fitofarmaka. Nah, kalau perlu nanti jadi sebagai obat yang mendekati obat konvensional atau obat kimia murni. Jadi NA, jadi NTT. Jadi obat yang satu jenis saja atau satu karena memang sebagian besar obat kimia juga dari tanaman obat ya Pak? Semua, hampir semua. Iya, hampir semua nih farmasis berbicara. Jadi memang seperti halnya kayak digoksin gitu ya Pak ya. Itu ternyata dari digitalis purpurea yang kita tanam juga di sini. Banyak. Jadi tanaman termasuk metformin itu kan juga dari tanaman. Metformin, obat untuk turun gula. Nah, itu juga ternyata dari tanaman ya Pak ya. Baik. Banyak. Kalau tanaman yang obat-obat darah tinggi seperti serpentin ini juga dari tanaman. Iya, boleh panda itu. Iya, jadi sepertinya kalau kita simpulkan itu kita kaya, kita tanaman spesies tanaman obatnya pun juga tertinggi mungkin di dunia. Nah itu sebagai aset untuk kita kembangkan ini menjadi bisa obat bahan alam atau memang menjadi obat kimia generasi kedepannya. Nah itu tidak kurang-kurang lah. Nah ini Bapak Ibu semua ada yang mau bertanya, kalau mau bertanya silahkan chat di IG kami ya, biar nanti saya sampaikan ke Pak Saryanto sebagai narasumber kami. Nah, menurut Pak Saryanto nih, setelah kemerdekaan ya, bagaimana pemerintah Indonesia mulai mendukung perkembangan jamu? Itu bisa bercerita mungkin Pak. Ya. Jadi setelah era kemerdekaan tadi ya, disusul dengan ada berdirinya perusahaan jamu tradisional, termasuk setelah era kemerdekaan sudah muncul tuh setelah era kemerdekaan tahun 47. Kemudian berkembang, ini semakin banyak produsen jamu. Di Indonesia tuh kalau nanti ada GB Jamu, di Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia. Pengusaha Jamu itu tahun 60-an 5 sudah mulai. Oh, itu dimulai tahun 60-an Pak. Sudah ada. Kemudian banyak program, jadi pernah terdaftar ada 250-an pabrik
yang mengolah jamu. Oh, ada 250 pabrik. Benar banyak. Besar ya waktu itu ya setelah kemerdekaan. Berarti memang sudah lumayan pesat. Ya. Nah, kemudian berkembang pesat. Cuma memang karena terus terang Bu, ini kami sampaikan juga biar nanti kalau pemerintah dengar ya. Di Indonesia tuh kita hanya satu, kalah di teknologi dan di luar. Kita bahan baku melimpah ruah, sumber daya alam melimpah ruah, tapi kita teknologi. Itu yang agak, perlu kita bangun. Jadi saya mengharapkan kepada pemerintah juga untuk mendukung mungkin investasi di bagian teknologi. Karena dari teknologi ini ternyata ketika ini maaf ya, saya pernah ke luar negeri juga, ke Thailand. Saya tanya, where I come from this Indonesia, dia bilang from Indonesia. Jadi mereka dari mana? Dari Indonesia. Tapi dia punya teknologi Bu. Dia bisa dibuat, saya luar biasa. Ya pasti. Jadi kalau terkait dengan teknologi ini, ya UPF Yankes Tawangmangu Rumah Sakit Sarjito ini juga mau bekerja sama Pak. Ini saya sekalian ini ya jelaskan. Jadi memang kita akan bekerja sama dengan Thailand ya, dengan Mahidol University dan Sirirat Hospital. Di sana teknologi kan sudah lumayan. Nah itu nanti kita belajar untuk teknologi di sana. Mungkin Pak Sodi nanti bisa, Pak Saryato bisa belajar di sana ya. Kemudian Cina juga, ini kita juga sudah mulai kerjasama dengan RSPPN ya. RSPPN itu kerjasama dengan Wuhan ya, Wuhan University ya. Itu nanti kita juga ingin transfer of knowledge mengenai perkembangan teknologi TCM-nya Cina yang sudah dikemas dengan secara modern. Nah ini nanti jamu juga bisa seperti itu. Nanti kita ini Pak, semangatnya Pak Saryanto harus saya ini ya, saya buat modal dasar untuk kita melejit ke atas lagi ya. Ya baik. Kemudian kalau pandangan masyarakat sendiri bagaimana Pak? Pak Saryanto melihatnya. Jadi kalau dari sisi masyarakat atau pasien ya Bu, ini kan saya itu malah dulu awalnya mendirikan meninasiana klinik ini, dulu kita nggak pernah adanya promosi Bu. Dulu nggak pernah promosi. Itu malah pasien itu dari mulut ke mulut. Jadi mereka datang ke sini, pulang tetangganya diajak. Saudaranya di telepon, datang ke sini, akhirnya berkembang pesat itu. Jadi mereka kan apa? Kepercayaan masyarakat terhadap jamu semakin tinggi. Dan sampai sekarang ternyata pasien yang ada di kita dan pengguna banyak dan pakai pasien-pasien yang sudah lama menggunakan itu antusiasme. Kesini hanya mengantar. Oh ini dulu ke sini banyak itu. Itu lumayan. Itu salah satunya juga ada pasien saya yang dengan semangat ya udah sembuh, kemudian mengantar kerabatnya, dok apa namanya, ini kerabat saya juga pingin berobat. Nah jadi memang itu suatu penerimaan masyarakat sudah lumayan untuk ini ya Pak ya, untuk jamu ya, karena memang itu sudah ditandai dengan kita buka klinik waktu BPTO itu kan tidak ada promosi yang besar-besar ya, tapi ya dari mulut ke mulut itulah modal kita untuk bisa ini ya, bisa menyebarluaskan tentang ini. Nah ini ada pertanyaan nih dari Pitut MD. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Saryanto, bagaimana cara kita melestarikan jamu di era milenial ini? Nah, sekarang kan banyak tuh Pak, ada boba dan lain-lain ya. Nah, itu bagaimana nih untuk mempromosikan? Jadi gini, sekarang eranya sudah berbeda ya Bu ya. Artinya era saya dulu kecil, saya itu jamu dicekok. Era saya. Sama saya juga pernah dicekok waktu kecil. Cekok itu ya rasanya nggak enak lah. Tapi sekarang dengan teknologi kemajuan zaman ini sudah banyak inovasi, kreativitas tinggi. Jamu ini ditempatkan atau diolah sesuai dengan kondisi sekarang. Misalnya sekarang jamu bisa dibuat misalnya jus jamu dengan berbagai macam rasa, dibuat jamu dengan berbagai macam bentuk atau warna. Ya seperti sekarang kan jamu bunga telang itu sudah ngetren, di mana semua dikasih ungu, bisa pink gitu ya, menarik. Sekarang jamu dibuat puding, enak. Jamu dibuat saset, es krim. Makanya kalau tenaga untuk generasi sekarang, apalagi generasi muda ini, silakan berinovasi. Silakan berinovasi, membuat, tapi yang jelas jangan meninggalkan kaidah tentang jamunya. Inovasi silakan. Inovasi sebebas-bebasnya.
tanpa meninggalkan kaidah dan khasiat atau mungkin manfaat dari jamunya. Betul, itu yang penting. Jadi bisa kok jamu dibuat tadi puding, es krim, mungkin makanan-makanan kesukaan kesukaan dari Sobat Sehat Sarjito, mau sukanya apa itu bisa berbahan-bahannya dari jamu. Betul. Mungkin jamunya yang kita pilih juga nggak yang pahit ya Pak. Sekarang aja bahan-bahan jamu dibuat keripik. Oh, bisa dibuat keripik ya. Dibuat keripik kan, makan jamu makan keripik. Enak. Keripik pare gitu. Pare, keripik pegagan. Banyak. Seledri. Nah, iya benar. Itu bisa untuk cemilan, tapi sehat gitu. Iya, tapi minyaknya dilihat juga. Itu. Yang penting dari cara kaidah yang penting kita perhatikan. Kaidah yang harus diperhatikan. Artinya kalau kita makan keripik sama dengan bentuk puding, mungkin khasiat jamunya juga sedikit berbeda. Betul, ya. Mungkin kalau tambah ini, kalau jamu sekarang kan era-era ditambah dijadikan kombucha untuk probiotik itu probiotik ya. Jadi probiotik untuk fermentasi. Dan saya tuh baru saja dapat info di Jepang itu ada probiotik yang mahal sekali dan itu tuh dari berbagai ragam dari tanaman obat, Pak. Itu menarik sekali kalau kita kembangkan di sini, Pak. Saya kira bisa sangat mungkin. Iya, karena dari 200 jenis tanaman herbal atau apa gitu. Jadi itu kita sudah kaya dengan tanaman obat. Kita bisa mengolahnya menjadi suatu produk pangan fungsional yang sekarang ngetren untuk probiotiknya itu juga bisa. Karena sekarang kan sudah juga dari probiotik ya. Itu banyak kita terima kan. Sekarang ada cuka apel, cuka nanas. Itu juga hasil fermentasi yang dikembangkan dengan probiotik. Fermentasi dengan bakteri-bakteri yang menguntungkan. Untuk menguntungkan pencernaan. Betul. Karena memang pada dasarnya penyakit itu kadang-kadang terjadi karena ketidakseimbangan kita di perut antara bakteri baik dengan yang jahat gitu ya Pak ya. Kalau secara keseimbangan itu ada ilmunya seperti itu ada ya. Kalau kita melihatnya dari keseimbangan di pencernaan. Karena memang semua penyakit bersumber dari perut. Betul. Kalau di ini ya Pak ya di Islam. Baik, ada yang bertanya lagi Bapak Ibu, silahkan sebelum kita selesai ya, setengah jam di IG Live Bincang Jamu kita. Baik, menurut Pak Saryanto, apa pelajaran penting ini yang bisa kita ambil dalam sejarah perkembangan jamu di Indonesia? Oke, jadi kita yang sekarang sebagai generasi pewaris budaya jamu ya, kita sih pewaris kita, pelaku kita, karena pelaku pewaris. Kalau dulu kan pelaku sejarahnya orang-orang tua kita, kita sebagai pewaris. Warisan budaya yang adiluhung, yang sangat luar biasa ini sebagai warisan budaya nasional, budaya bangsa, jamu ini menjadi tradisi yang harus kita lestarikan. Ya, tetap kita lestarikan dan orang Jawa bilang diuri-uri. Diuri-uri. Ya, uri-uri budaya. Nah, kemudian apalagi kita sebagai pelaku pelayan kejahatan mereka dengan jamu, kita harus mengembangkan. Kembangkan, ditingkatkan lagi. Itu catat tuh ya. Jamu itu harus ditingkatkan. Nanti sekarang mungkin kalau di Tawangmangu baru pakai ekstrak, pakai dari ramuan. Oh mungkin berapa tahun ke depan ini sudah menjadi bentuk produk baru yang secara efisien, efektif mudah digunakan. Amin. Saya kira itu sangat mungkin sekali. Sangat mungkin dan sekali. Itu harapan saya. Semoga ini ya Pak ya kita bisa mewujudkannya. Ya kita semangat pokoknya untuk mengembangkan produk-produk tanaman obat atau jamu ini ke arah formulasi atau teknologi yang lebih canggih lagi. Iya. Mungkin ada ini Pak contoh jamu yang bisa dimanfaatkan di rumah di sekitar kita, jamu apalah pekelinu atau jamu biar nggak cepet tua, biar cepet cantik terus. Nah itu kali ada resep dari Pak Saryanto. Sebetulnya kalau kita jadi gini, jamu itu sebenarnya kan bukan kita minum ketika kita sakit. Oh iya. Bagusnya promotif preventif. Betul. Jadi awal jamu dulu, awalnya kita preventif promotif. Awalnya. Setuju. Ya, untuk mencegah dan kita untuk meningkatkan. Tetapi sekarang sudah beralih ke jadi kuratif. Karena apa? Karena juga ini masyarakat. Masyarakat yang sudah sakit, agak parah, mungkin pulang dari rumah sakit nggak sembuh-sembuh, malah ke Tawangmangu datang, katanya Pak, ini mungkin alternatif. Jamu dianggap alternatif. Jadi untuk penyembuhan dan itu
banyak yang juga berhasil, tapi memang jangkanya agak lama ya, tergantung dari penyakitnya. Tidak instan. Iya. Betul. Jadi harapan saya, jadi penggunaan jamu ini bagi masyarakat kita diusahakan untuk terbiasa untuk minum jamu. Kalau mau buat jamu, ya jamu temulawak ya, empon-empon temulawak itu kalau rutin ya. Kalau ditambah apa temulawak? Kan agaknya agak bitter tuh temulawak. Mau tambah lagi ada kunyit lebih bagus lagi. Tambah kunyit, terus tambah mungkin ya pegagan. Pegagan itu bisa untuk anti penuaan. Oh, anti aging. Betul. Ya, kok pengen cantik. Ya. Keriput. Anak-anak minum pegagan. Dia kayak ginkgo bilobanya Indonesia. Oh, dia ginkgo biloba. Javati tehnya orang Jawa. Ya. Itu dulu tehnya kita bukan yang Camellia sinensis, itu teh Eropa. Oh, Camellia sinensis yang teh hijau itu dari Eropa. Tapi kalau yang Jawa itu kumis kucing itu manfaatnya luar biasa. Apa aja tuh, Pak? Kumis kucing bisa untuk antihipertensi. Antihipertensi, untuk darah tinggi. Memperbaiki sirkulasi darah. Memperbaiki sirkulasi darah berarti untuk melancarkan peredaran darah. Antioksidan kuat. Ya, antioksidan kuat ya, untuk menyerang radikal bebas. Betul. Ya, terus supaya ion natrium kalsium di tubuh kita. Oh, jadi juga mengandung beberapa mineral dan ion ya, ion-ion elektrolit ya. Jadi itu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Untuk menyeimbangkan keseimbangan cairan di dalam tubuh. Jadi untuk pembangkit memperbaiki fungsi ginjal. Iya. Dia nefroletik. Oh iya, untuk ini juga ya biar tidak terbentuk batu atau pasir di ginjal kita. Itu juga biasa minum teh kumis kucing atau Javati ini. Banyak tuh memang. Ya. Jadi nggak usah yang teh yang aneh-aneh ya, yang kekinian yang sekarang banyak gulanya. Cukup Javati atau teh kumis kucing ini pun juga bermanfaat untuk kesehatan. Baik, usai sudah perbincangan kita di siang hari ini ya. Semoga bincang jamu di kali ini bisa membawa manfaat ya, bisa membawa faedah untuk kita semua ya. Harapannya memang dengan di hari jamu ini kita semangat untuk mengembangkan jamu untuk dari Indonesia untuk dunia. Baik, cukup sekian dari saya. Nanti kita bertemu lagi di bincang jamu episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Tawangmangu. Dadah. Dadah Pak Saryanto. Makasih. Makasih, Bu. Sama-sama.